Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dengan saya Rifaat Lutfiah Al-Qadiri. Jadi kita sekarang lagi ada di Masjid Agung Nur Sulaiman Banyumas dalam rangka ekspedisi sejarah. Nah, jadi kita mau ngapain sih di sini? Jadi di sini kita akan belajar tentang perpaduan antara budaya dan arsitektur dari Masjid Agung Nur Sulaiman Banyumas. Mau tahu keseruannya? Ayo, check it out! Masjid Agung Nur Sulaiman adalah masjid yang terletak di sebelah barat alun-alun Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Masjid ini merupakan salah satu masjid tertua di Pulau Jawa dan memiliki nilai sejarah yang signifikan. Masjid ini dibangun pada tahun 1755 pada masa pemerintahan Raden Tumenggung Yudanegara II. Meski sudah berusia ratusan tahun, bangunannya masih terlihat kokoh dan sebagian besar keasliannya masih dipertahankan hingga sekarang. Arsiteknya adalah Kiai Nur Daiman dari Demak, yang juga menjadi penghulu pertama masjid ini. Nama Nur Sulaiman berasal dari gabungan nama Kiai Nur Daiman dan Kiai Sulaiman, seorang ulama dari Gumelem, Banjarnegara, yang ditugaskan sebagai penghulu masjid. Masjid Agung Nur Sulaiman memiliki arsitektur yang mencerminkan perpaduan budaya Jawa Islam dan pengaruh kolonial Belanda. Di bagian dalam, kita bisa melihat ciri khas arsitektur Jawa, seperti atap berbentuk limasan dan tiang-tiang besar dari kayu jati. Mimbar masjid juga masih bergaya tradisional, menunjukkan kuatnya nilai sejarah dan budaya yang dimiliki masjid ini. Posisi masjid yang berada di sebelah barat alun-alun mencerminkan konsep tata letak bangunan pada masa kerajaan di Jawa, di mana masjid melambangkan kebaikan. Hingga kini, masjid ini tetap berfungsi sebagai tempat ibadah dan menjadi saksi bisu sejarah perkembangan Kabupaten Banyumas. Nah, untuk fasilitasnya sendiri, Masjid Agung Nur Sulaiman ini terbilang sangat lengkap. Mulai dari tempat wudhu yang bersih dan nyaman, toilet yang terawat, serta area parkir yang cukup luas untuk kendaraan roda 2 maupun roda 4. Yang lebih menarik lagi, di masjid ini juga tersedia ruangan khusus untuk ibu menyusui. Tempatnya tertutup dan cukup nyaman, jadi untuk ibu-ibu bisa menyusui dengan tenang tanpa khawatir soal privasi. Selain itu, ada juga tempat penitipan sandal dan sepatu yang rapi, rak Al-Quran dan buku keagamaan, hingga beberapa spot duduk di sekitar masjid yang bisa digunakan untuk bersantai sambil menunggu waktu sholat. Pengeras suara dan ventilasinya juga bagus, jadi suasana tetap tenang dan nyaman saat beribadah. Buat kalian yang lagi main ke Banyumas, jangan lupa untuk mengunjungi Masjid Nur Sulaiman ini, karena di sini kalian bisa merasakan vibes religi, sejarah, sekaligus healing tipis-tipis. Nah, jadi kita udah selesai nih mendengarkan penjelasan yang sangat luar biasa dari takmir Masjid Agung Nur Sulaiman. Nah, sini masuk ke sesi tanya jawab dengan siapa ya? Dengan Mas Samsul. Oke, menurut Mas Samsul sendiri, setelah mendengarkan penjelasan dari takmir, gimana sih kesan dan pesan tentang Masjid Nur Sulaiman ini? Luar biasa sekali ya, kita melihat salah satu peninggalan sejarah yang ada di Masjid Nur Sulaiman ini tidak hanya sebagai tempat beribadah, tapi juga ada sisi sosial juga menjaga keberagaman umat. Contohnya di sini di masjid ini ada yang namanya TCO ini digunakan untuk peristirahat para jemaah. Nah, ini menjadi bukti bahwa Masjid Nur Sulaiman ini juga berguna dalam sisi sosial, bagaimana memakmurkan umat yang ada di sekitar Masjid Nur Sulaiman ini. Terima kasih Mas Samsul. Jadi kita sudah selesai melaksanakan kegiatan ekspedisi sejarah hari ini. Semoga ilmu yang telah disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Jadi dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.